Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Ya, di video kali ini Bang Sandi akan berbagi tutorial, bisa dibilang juga tips dan trik menggunakan fitur WDS yang ada pada salah satu access point outdoor, yaitu CP300. Nah, jadi CP300 ini dia sudah mendukung fitur yang namanya WDS. Nah, biasanya kita kan sering menggunakan fitur repeater yang ada di Totolink CP300 ini atau di router access point outdoor lain. Namun kelemahan dari fitur repeater itu sendiri yang terbaca pada host MikroTik, jika kita menggunakan MikroTik, itu adalah MAC address dari repeater itu sendiri. Contoh, ini adalah CP300. Kemudian access point pertama saya itu juga CP300. Nah, saya beri dia mode repeater. Ketika ada HP, laptop, atau device lain yang terkoneksi pada repeater ini, maka yang terbaca pada MikroTik adalah host dari repeater ini atau access point CP300 di mode repeater ini. Nah, apabila kita menggunakan fitur WDS, maka yang terbaca pada MikroTik adalah MAC address dari klien kita langsung, handphone, laptop, atau device yang lainnya. Dan apabila pada host yang terbaca adalah MAC address dari klien langsung, maka kita dapat mengidentifikasi MAC address yang berbeda dan jumlah-jumlah dari klien hotspot kita. Oke deh teman-teman, daripada bingung, langsung saja kita akan ke prakteknya. Dan untuk praktek kali ini, Bang Sandi tidak menggunakan handphone untuk setting access point-nya, tapi langsung kita ke PC di belakang. Let's go! Oke, langsung saja kita lihat. Yang pasti kita buka dulu untuk access point kita yang pertama ya. Nah, di sini modenya adalah lokal AP, kemudian SSID-nya adalah nggak cell, WiFi, dan juga untuk bandnya saya pakai di 2,4 GHz yang mode N, dan channel numbernya 1 dan masih disable untuk fitur WDS-nya. Nah, untuk tutorial selanjutnya kita akan sama-sama cek di bagian wireless ya. Nah, di bagian wireless kita masuk ke WDS setting. Untuk WDS settingnya kita harus enable atau kita aktifkan. Kemudian kita bisa klik di bagian survey site list. Nah, di sini akan kebaca SSID mana saja yang bisa dibaca oleh access point ini ya. Dan kita akan memilih Totolink CP300 ini ya. Kita akan memilih Totolink CP300 ini. Nah, ini sinyalnya bagus banget ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita pilih dan bisa kita kasih komentar ya di bagian komen. Contoh aja di sini saya bikin komentarnya adalah WDS Totolink CP300 WDS kayak gitu ya. Oke, kemudian kita apply. Nah, ini akan memerlukan proses beberapa detik. Iya. Sekarang ini sudah masuk ke dalam list ya, current WDS AP list, dan ini adalah MAC address-nya. Jadi intinya kita daftarkan dulu ya, kita daftarkan dulu. Nah, ini ada komennya. Untuk penyetingan access point pertama ini sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan untuk setting access point kedua untuk aktifin mode WDS-nya. Let's go. Saya langsung menggunakan kabel LAN ya untuk setting access point yang kedua. Untuk IP-nya masih default ya, bawaan access point, dan ini modenya kita lihat sama-sama adalah lokal AP. Kemudian untuk bandnya 2,4 GHz BGN. Kemudian SSID-nya masih default ya. Channel numbernya adalah 5. Untuk WDS-nya masih di disable. Nah, berarti belum diaktifkan untuk WDS-nya. Kita masuk ke tab wireless. Kemudian advanced setting. Ya, di sini kita rubah harus sama dengan access point yang pertama. Yaitu untuk bandnya kita samain di mode N juga. Untuk channel wide-nya dipilih 20 MHz dan channel number-nya adalah di channel 1. Tinggal kita apply. Oke, sudah ya. Ini sudah. Sekarang kita lihat statusnya lagi. Kita lihat di bagian statusnya. Untuk lokal AP ya, masih modenya lokal AP. Dan bandnya sudah keganti nih jadi 2,4 GHz mode N. Terus untuk SSID-nya masih belum kita ganti. Channel number-nya adalah channel 1 dan WDS-nya masih modenya disable.
Sekarang kita masuk ke tab wireless lagi dan kita ganti dulu SSID-nya, kita samain dengan access point yang pertama, yaitu Rangasel Wi-Fi ya. Supaya nanti ketika device itu berpindah dari AP1 ke AP2 itu nggak usah milih lagi. Jadi dia secara otomatis akan pilih Wi-Fi terdekat ya, atau sinyalnya yang paling kuat. Nah, sampai di sini kita masuk ke WDS setting ya. Kita masuk ke WDS setting dulu. Di sini kita wajib juga seperti yang pertama, kita daftarkan MAC address dari access point pertama. Kita aktifkan dulu, enablekan WDS-nya. Kita survei site list-nya. Kemudian kita refresh ya supaya kedetek nih access point mana aja yang lagi bisa dibaca gitu ya, kedetek. Nah, di sini kedetek ya untuk Rangasel Wi-Fi. Ini adalah access point pertama. Untuk sinyalnya juga lumayan, ini good. Dan ini kita pilih yang ini ya, karena tadi sudah kita daftarin juga MAC address dari access point kedua kita ini di situ. Nah, sekarang kita bisa beri komen juga ya kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Komennya yang default nggak masalah ya. Bisa saya tambahin aja lah di sini Rangasel Wi-Fi WDS ya. Selanjutnya kita apply. Nah, biasanya di sini akan ada proses kayak reboot ya, untuk proses dia semacam saling menghubungkan kayak gitu ya, saling didaftarkan tadi ya untuk MAC address-nya. Jadi ini sudah bisa kita gunakan. Oke, tadi sudah kita lihat ya bersama-sama untuk settingan access point pertama dan juga access point kedua. Jadi access point kedua ini tidak perlu lagi kita sambungkan LAN-nya ke Mikrotik langsung atau ke switch-nya. Ini bisa memudahkan kita seandainya lokasi pemasangan access point kedua ini agak berjauhan dari Mikrotiknya ya, atau dari access point pertama. Nah, tetapi ya kita pastikan dulu supaya si access point kedua ini juga masih dapat membaca sinyal WiFi dari access point pertama. Contoh nih ya, yang access point pertama itu arahnya ke belakang saya. Nah, untuk access point kedua ini bisa kita arahkan ke belakangnya juga ya, tapi jangan sampai terlalu jauh karena nanti ini bakalan dapat sinyalnya jelek kayak gitu ya. Ini bisa memudahkan kita. Saya beri saran mungkin sekitar 10 atau 20 meteran masih oke lah ya. Dan kita akan langsung sama-sama mencobanya. Let's go. Untuk access point kedua, kita sudah sambungkan kabel LAN ini ya ke bagian port LAN PoE-nya. Dan untuk yang ujungnya juga kita sambungkan ke bagian PoE adapternya ini ya. Di sini ya, atau istilahnya PoE injektornya ini kita sambungkan di sini, dan nanti tinggal kita colokin aja ke sumber listrik ya. Nah, kita arahkan nanti sesuai dengan keinginan kita. Langsung aja kita praktekkan. Teman pengen tahu ya, yang mana access point pertama atau Rangasel Wi-Fi tadi itu alatnya sama-sama Totolink CP300. Untuk posisinya sendiri itu yang di tengah ya, Bang Sandi pasang di tengah itu. Nah, itu adalah Totolink CP300 tuh yang di tengah ya. Dan untuk arahnya sendiri Bang Sandi arahkan ke arah timur yang ada di sana tuh, arah timur. Otomatis Rangasel Wi-Fi ini di barat itu bakalan lemah sinyalnya, terdeteksinya. Nah, dari situ kita bisa menggunakan fitur WDS ini tadi ya, supaya sinyal di bagian barat itu bisa lebih baik juga dengan SSID yang sama, yaitu Rangasel Wi-Fi. Ini cuacanya panas banget. Kita langsung saja deh praktek ya. Kita akan hidupkan untuk Totolink CP300-nya yang access point kedua tadi. Saya ambil dulu ya alatnya ya. Kita akan cek nanti menggunakan handphone ya untuk sinyalnya di daerah barat, apakah maksud saya di bagian barat itu apakah sinyalnya bisa sebagus yang ke arah timur. Ini alatnya. Kita hidupin. Kita cari terminal listrik dulu ya. Di sini kita dapat aliran listrik atau terminal. Namun nanti kita akan keluarkan untuk CP300-nya ini
Kita taruh di luar, kita arahkan ke barat ya. Keluarkan dulu kabelnya di sini. Server 1 ini memang sudah lama sekali tidak saya rawat ya. Jadi saya jarang kesini karena sekarang sibuk kerja. Ini langsung saja kita hidupkan. Oke, ini nyala ya LED-nya. Ada LED merah di sini. Tinggal kita sambungkan aja akses point-nya ke kabelan yang ada di luar. Let's go. Ini rumah orang tua saya, rumahnya yang sudah cukup tua ya. Sekarang kita sambungin. Oh, oke, saya lupa. Jadi kita harus juga dong ngecek ya sebelum kita pasang akses point kedua dengan sesudah kita pasang akses point kedua. Betul nggak? Oke, langsung aja kita coba cek di bagian HP saya yang satunya ini. Ini masih belum kita pasang ya. Dan untuk CP300 yang pertama itu kan masih di atas tuh posisinya tuh. Kita akan cek di sini apakah sinyalnya lumayan bagus ya atau tidak. Di sini bisa teman-teman lihat ya, yang warna hijau. Nah, itu ada Rangga Cell Wi-Fi. Di sini sinyalnya cukup baik sih ya, namun tidak sebaik dengan yang warna merah ini. Karena yang warna merah ini adalah kedai SS voucher, akses pointnya ada di sini. Nah, ya, jadi otomatis ini bagus banget. Dan saya juga baru sadar ini mereka channelnya sama. Nggak apa-apa ya, nanti saya bakalan tata lagi lah untuk channelnya. Kita lihat di sini Rangga Cell Wi-Fi. Ini sinyalnya dapatnya di minus 60 dBm ya. Kita coba sambungkan deh ya kalau gitu. Kita akan cek sama-sama kira-kira bandwidth yang didapatkan berapa gitu loh. Saya akan coba konekkan ke Rangga Cell Wi-Fi ini. Nah, ini dia ya, Rangga Cell Wi-Fi, dan kita diminta untuk login ke login pack-nya. Nah, ini dia login pack-nya. Saya akan coba login dulu dengan akun pribadi. Oke. Nah, sekarang kita sudah terhubung dan kita coba buka aplikasi. Namanya di sini adalah Pingmeter. Jadi Pingmeter ini biasanya saya pakai untuk ngeping server ya. Oke, saya ping server saya 192.168.40.1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, ini masih enak untuk di-ping. Saya agak males pakai perekam layar ya. Nah, ini cuman kadang-kadang bisa RTO karena kita saat ini sedang berada di bawah dari CP300 itu ya. Di sini untuk timenya sampai dengan 100 ms nih. Nah, kan bayangin 100 ms. Dan sekarang RTO. Nah, tembus di 208, 138, 115 ya. Ini bisa juga dipengaruhi oleh intervensi WiFi yang tadi satu channel nih dengan yang ini satu channel, dia sama-sama channel 1. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan dengan ketika kita hidupkan akses point yang sudah kita aktifkan mode WDS-nya tadi, dan sama-sama MAC address-nya kita daftarkan dengan akses point pertama. Sekarang kita akan coba untuk pasang ya. Saya pasang nih ya. Nah, ini untuk arahnya saya belum atur ini. Oke, sementara kayak gini aja lah dulu ya. Untuk sementara saya taruh di sini. Sekarang kita buka aplikasi. Kita matikan dulu lah wifi-nya biar fair ya. Kita matikan dulu wifi di HP saya. Sekarang ini sudah mati ya wifi-nya. Kita akan hidupkan lagi wifi-nya. Kita akan sama-sama lihat ya, apakah ada perubahan. Sudah hidup ya? Oh ya, ini LED-nya sudah hidup.
dan WLAN-nya juga sudah hidup. Kita lihat di bagian AP. Saya lihat di bagian AP. Bisa teman-teman lihat dia di bagian rangga sel WiFi itu ada 2 SSID yang sama, namun dia ada MAC address yang berbeda. Tuh ya. Rangga sel WiFi, kemudian rangga sel WiFi juga tuh yang di bawahnya. Dia sama-sama channel 1, namun yang atas itu sinyalnya lebih kuat. Yang ini nih, yang sejajar dengan tangan saya. Sinyalnya lebih kuat. Mudah-mudahan ini bisa fokus ya. Dia dapat di minus 22 dBm, sedangkan yang bawahnya itu minus 60 dBm. Nah, itu menandakan bahwa ini sudah berfungsi guys. Sekarang kita lihat di bagian channel grab, dan itu yang warna merah yang paling atas. Bisa teman-teman lihat tuh yang warna merah paling atas ya, itu adalah rangga sel WiFi. Yang warna merah ini yang sejajar dengan tangan saya. Yang warna kuning itu juga rangga sel WiFi, namun dia masih di minus 60 dBm. Kalau yang atas ini adalah sinyal yang sudah kuat banget karena kita sangat berdekatan dengan TP-Link CP300 akses point kedua kita ini. Sekarang kita akan sambungkan ke rangga sel WiFi. Yang terbaca pada WiFi default ya, aplikasi untuk WiFi default cuma 1 SSID karena tidak menggunakan WiFi analyzer. Kita bisa koneksikan dia ke rangga sel WiFi ini. Ini sudah connect dan otomatis tersambung karena tadi kita sudah login ya. Sekarang saya akan coba untuk ngeping server ini ya. Bentar. Saya ping server di 40.1 dan sekarang ini lebih stabil ya, lebih stabil. Saya cuma dapat di 2 digit angka ini ya. Ini adalah fungsi dari mode WDS itu sendiri. Sekarang saya akan coba untuk arahkan ke, ini kan ke barat nih, sana barat, sana timur. Yang satunya tadi kan ke timur tuh ya, otomatis kuat kalau ke timur. Tapi ke barat itu bakalan susah. Kita akan coba taruh di bawah ini saja kayak gini. Saya arahkan ke barat, saya akan jalan nanti ke sana. Kita akan cek sama-sama kemampuannya seperti apa ke sana. Let's go. Sementara ini masih saya taruh di bawah ya. Saya taruh di bawah sejajar dengan tanah. Saya akan jalan ke arah barat ke sana. Kita ini sekarang masih terhubung dengan rangga sel WiFi yang WDS tadi. Let's go. Jalan ke sana. Bentar ya, ada teleponnya. Halo. 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 Wah, gak ngangkat loh. Gak jelas. Masih oke. Pingnya masih oke. Sekarang kita akan lihat sinyalnya juga masih full banget ini. Ini saya sudah jauh banget dari rumah ya. Kita akan cek. Oke, sama-sama kita lihat guys. Rangga sel WiFi masih berada di minus sekitar minus 50 dBm ya. Yang satunya itu di minus 60 dBm ya. Kita lihat untuk yang ke DSS voucher juga sudah tenggelam ini di bawah minus 80 ini ya. Coba sekarang kita tes untuk buka-buka YouTube gitu ya. Masih bisa nggak? Masih oke ya. Ini ya, itu bercupu. Ini akses poinnya kita taruh di bawah guys tadi guys. Sudah nggak kelihatan lagi ya. Dan ini kita masih bisa kok untuk buka-buka YouTube ya. Bandwidthnya kayaknya habis juga nih. Karena sekarang untuk bandwidthnya saya turunkan jadi 20 Mbps ya, yang di server 1. Mau transfer antar bank bebas biaya admin? Pakai Flip aja. Kita sudah
terhalang sama rumah tembok itu juga sama pohon-pohon. Kita masih bisa buka kok. Dan di sini bar sinyalnya juga masih lumayan ya. Kayaknya cukup ya sampai sini ya. Nah, untuk membuktikan bahwa WDS ini memang bekerja atau tidak, kita bisa menuju ke arah timur lagi, dan kalau misalkan ini sinyalnya lemah, berarti kita masih terhubung kepada akses point kedua ini ya. Kita ke timur. Dio jalannya. Oke guys, saya sudah jalan ini. Saya memang kangen sudah dengan pakai lensa wide aja. Dengan masa-masa seperti ini, bikin video sambil panas-panasan, jalan kaki gitu kan di server 1. Karena disinilah dulu channel Bang Sandi TV itu bermula. Mudah-mudahan gak ada orang, soalnya saya malu loh kalau ada orang ya. Biasanya ketika kita berpindah ke arah yang berbeda, maka kita akan otomatis disambungkan dengan wifi yang paling kuat gitu loh, yaitu akses point yang pertama sepertinya ya. Akses point yang pertama kan itu adanya di atas monopol, jadi otomatis ini bisa akan lebih jauh pancarannya. Oke, kita sudah lumayan jauh ini ya, ramai sekali nih anak-anak nih. Oke, sekarang kita sudah berada di sini. Kita akan sama-sama lihat masih jalan nggak nih internetnya. Si jalan guys, dan ini sinyalnya full banget. Sinyalnya full. Oke. Sinyalnya full guys. Kita akan lihat di bagian sini. Nah, akhirnya Rangga Sel Wifi yang warna kuning ya, yang akses point pertama itu berada di posisi paling tinggi. Dia ketuker nih sama yang ini, karena kan tuh malah jatuh tuh yang satunya. Karena tadi sudah kita taruh di bawah ya, sejajar dengan tanah, dan arahnya pun juga salah, arahnya ke sana ya. Kalau yang ini bener nih. Sekarang kita terhubung kepada Rangga Sel Wifi yang di atas monopol saya di sana guys. Mantap lah ini WDS-nya. Aduh, saya sudah disuruh sama istri saya pulang lagi. Bentar. Oke guys, saya sudah akan balik ke server 1, ke rumah ya. Jadi inti dari video ini adalah tutorial atau tips and trick memungsikan ya fitur WDS yang ada pada CP300. Nah, satu hal lagi yang perlu dicatat teman-teman, pastikan aspek ini diperhatikan, yang mana channel harus sama, channel wide harus sama, terus SSID harus sama. Jangan lupa untuk mendaftarkan MAC address di masing-masing access point. Jadi yang satu mendaftarin yang satunya yang mendaftarin yang satunya juga. Saya panas. Oke, nah terus aspek lain yang diperhatikan juga adalah menaruh akses point kedua itu tidak boleh juga terlalu jauh dari akses point pertama. Intinya akses point kedua masih bisa mendeteksi sinyal dari akses point pertama. Terlebih-lebih kalau bisa itu harus statusnya good ya. Sudah saya sampaikan ya tadi, WDS itu kalau bisa digunakan oleh akses point yang satu merek ya. Menurut pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman juga, kalau beda merek itu rasanya beda ya. Mungkin ada hardware yang berbeda. Kalau dia sama-sama satu merek kayak CP300 dengan CP300, maka hasilnya pun akan baik. Kemarin juga sempat Bang Sandi bikin sedikit ya masalah WDS ini, tapi kayaknya nggak afdol kalau Bang Sandi tidak bikin tutorialnya seperti ini. Jadi buat teman-teman, gali lagi fitur-fitur yang ada di access point ataupun router teman-teman semuanya. Oke, Bang Sandi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mas Sandi lupa tadi ngasih tahu, di awal kan Mas Sandi bilang kalau di host Mikrotik yang akan terbaca adalah device yang sedang terkoneksi pada access point kedua tersebut. Nah, sekarang HP saya ini bisa dilihat di Wi-Fi Analyzer connected to Rangga Sel Wi-Fi di 40 EE 150180B8.
ini adalah MAC address dari Ranggasel WiFi yang ini nih. Nah, yang minus 23 dBm atau yang paling dekat ini nih. Saya taruh di sini sudah ya. Nah, kita lagi connect dengan access point yang itu dan ini sudah aktif mode WDS-nya. Nah, di MikroTik di bagian host bisa teman-teman lihat nih di host yang ini adalah IP saya 40.49 ya. Nah, ini bisa dilihat nih 40.49. Nah, ini adalah MAC address dari handphone saya dan ini adalah MAC address dari access point-nya. Jadi yang ada di sini bukan MAC address dari Totolink CP300-nya, melainkan langsung di patch HP saya. Nah, bedanya dengan ini nih. Nah, bisa dilihat nih ya, 29 ini sama semua MAC address-nya dengan IP yang berbeda. Karena yang kebaca adalah MAC address dari si repeater-nya, jika kita pakai mode repeater. Tapi kalau WDS, maka yang akan terdeteksi di bagian host itu adalah MAC address device-nya langsung. Itu kelebihannya teman-teman. Sekian dulu deh kayaknya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang tetap setia nonton channel Bang Sandi TV. Jangan lupa untuk selalu support channel Bang Sandi TV. Yang belum subscribe, yang suka like. Mas Ri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.